Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di video ini saya buat video ini untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya, yang mana mata kuliahnya Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing Bapak Alpon Satrianto SEME. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, itu urbanisasi dan migrasi desa dan kota. Dan yang ketiga, itu pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang mana di bab ini bahasan yang pertama itu tentang isu pokok pertumbuhan dan kualitas hidup. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Nah, hampir semua pertambahan penduduk neto ini sekitar 97% terjadi di negara-negara berkembang. Nah, jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Nah, akan tetapi masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka. Hal ini merupakan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Nah, pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Nah, maka dari itu muncullah banyak pernyataan mengenai isu tersebut dan akan saya jawab pada pembahasan kita sampai akhir video ini. Dan yang bahasan yang kedua tentang pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama itu sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Nah, di masa lalu, sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 6 miliar orang. Sedangkan di masa depan, yaitu sekitar tahun 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,2 miliar. Nah, secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan dari era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka kematian yang menurun tajam, tetapi angka kelahiran menurun lebih lambat dibandingkan dengan tingkatnya yang secara historis tinggi. Nah, yang kedua itu struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografi, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Nah, berdasarkan wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara-negara berkembang dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara maju. Berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitas, fertilitas negara berkembang berada dalam kisaran dari 15 sampai 40 per 1000 penduduk. Sebaliknya, mortalitas di negara maju kurang dari 15 per 1000 penduduk. Nah, berdasarkan struktur usia, penduduk di negara berkembang relatif berusia muda. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencakup 30% penduduk di negara berkembang. Nah, bahasan yang ketiga itu tentang transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terbagi dari 3 tahap, yaitu tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua itu tingkat pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Yang ketiga itu tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian sangat rendah. Dan
Bahasan yang keempat itu tentang penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang. Yang pertama perangkap populasi Malthus. Tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus, yaitu di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang menurut Deret Hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut Deret Ukur. Secara diagramatis, teori Malthus dapat digambarkan dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva yang mewakili tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat apabila kedua kurva ini diplotkan terhadap tingkat pendapatan. Nah, pada sumbu vertikal, kita memplot perubahan persentase numerik baik positif maupun negatif dalam dua variabel yang dipertimbangkan, yaitu total penduduk dan pendapatan agregat. Pada sumbu horizontal ditempatkan tingkat pendapatan per kapita. Nah, kritik terhadap model Malthus ini, yang pertama itu model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua itu perangkap populasi Malthus berfokus pada asumsi model itu sendiri bahwa pertambahan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Nah, yang kedua itu teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi dan permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan barang lain. Keinginan punya anak dipengaruhi oleh income, harga anak atau biaya hidup, dan keinginan mengkonsumsi barang lain, efek substitusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan dengan anak berhubungan negatif terhadap relatif atau biaya pemeliharaan anak serta preferensi untuk barang-barang lain. Nah, bahasan yang kelima itu konsekuensi fertilitas yang tinggi. Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini ada beberapa argumen yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang serius. Yang pertama, bukan masalah yang sesungguhnya. Kita bisa mendefinisikan 3 argumen umum dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah. Pertama itu masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada sejumlah isu lainnya. Dan yang kedua, pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya agar negara berkembang tetap berada dalam kondisi ketergantungan. Yang ketiga itu banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. Yang kedua itu pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Argumen berikut mendukung perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk karena konsekuensi negatifnya. Itu argumen garis keras, itu kependudukan dan krisis global. Yang kedua itu argumen teoritis, siklus populasi kemiskinan dan perlunya program KB. Yang ketiga argumen empiris lainnya itu 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, pangan. Yang keenam, lingkungan hidup. Yang ketujuh, migrasi internasional. Nah, bahasan yang keenam itu beberapa pendekatan kebijakan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran. Yang pertama, membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan program-program KB. Yang ketiga, manipulasi insentif atau penguatan dan disinsentif atau pelemahan ekonomi. Yang keempat, maksa warga negaranya untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan atau denda. Yang kelima, meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Nah, sedangkan dapat dilakukan negara maju untuk menanggulangi masalah kependudukan yaitu
Yang pertama, menyederhanakan kebiasaan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, meliberalisasi persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya migrasi internasional orang-orang. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang urbanisasi dan migrasi desa kota. Dilema migrasi dan urbanisasi, itu bahasan yang pertama. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Umumnya semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapitanya, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan tersebut. Meski pertumbuhan penduduk dan migrasi desa kota terus meningkat merupakan penyebab utama ledakan kawasan perkampungan kumuh perkotaan. Pemerintah juga turut bertanggung jawab atas timbulnya keadaan itu tersebut. Nah, kebijakan pemerintah dalam perencanaan perkotaan yang salah arah dan peraturan tentang pembangunan yang ketinggalan zaman seringkali berarti bahwa 80-90% perumahan baru di perkotaan adalah ilegal. Nah, bahasan yang kedua itu peranan kota. Secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan Walter Isard, ekonomi aglomerasi ini memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi itu adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografi yang terkonsentrasi. Sedangkan ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian seperti pembiayaan kendaraan bermotor ketika tumbuh dan berkembang di dalam kawasan tersebut. Nah, bahasan yang ketiga yaitu masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Secara keseluruhan, semakin meraksasanya kota tersebut merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokasi modal politik di kota besar tersebut. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perburuan dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat-pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Penyebab terlalu besarnya kota utama semakin jelas bahwa keadaan ini dapat dihindari. Dan memang jika tren ke arah demokrasi yang lebih besar, berkurangnya kemungkinan kudeta, meningkatnya kebijakan berorientasi keluar, serta besarnya prospek penanggulangan dan pencegahan konflik sipil dapat dicapai. Maka rasio kota terbesar dan kota terbesar kedua di mana terdapat kota raksasa mungkin akan terus menerus. Nah, bahasan yang keempat itu sektor informal perkotaan. Keberadaan sektor informal yang tidak terorganisasi, tidak diregulasi, dan semuanya legal meskipun tidak terdaftar telah diakui pada tahun 1970-an berdasarkan pengamatan beberapa negara berkembang yang menunjukkan bahwa bertambah banyaknya tenaga kerja perkotaan ternyata tidak tampak dalam statistik pengangguran sektor informal. Bahasan kelima itu migrasi dan pembangunan. Migrasi desa kota telah berlangsung secara dramatis dan pengembangan kota memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat migrasi desa kota di negara berkembang tersebut telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Nah, migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa kota melalui data secara langsung. Pertama itu dari sisi penawarannya. Migrasi internal meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak proporsional, di mana hal ini juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dikarenakan besarnya jumlah orang muda berpendidikan baik dalam sistem migran. Nah, kehadiran mereka cenderung membuat jumlah penawaran tenaga kerja perkotaan membengkak dan pada saat yang sama menguras modal manusia yang sangat bernilai di kawasan perdesaan. Yang kedua itu dari sisi permintaannya. Untuk menciptakan lapangan kerja di perkotaan umumnya lebih sulit dan memerlukan biaya yang besar,
ketimbang upaya menciptakan lapangan kerja di pedesaan karena diperlukan input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerjaan di sektor industri. Bahasan keenam yaitu teori ekonomi migrasi desa kota. Pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat terkait dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor perdesaan didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi. Secara menyeluruh, pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan realokasi bertahap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa kota, lokal ataupun internasional. Nah, inti dari teori ini membahas alasan rasional seseorang itu mau berimigrasi dari desa ke kota. Jadi ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di kota. Nah, alasannya itu adalah karena mereka sudah mengkalkulasikan berapa pendapatan yang akan mereka terima dengan berimigrasi dari desa ke kota. Kalau pendapatnya lebih tinggi, maka mereka akan pindah dari desa ke kota. Nah, seperti terlihat di kurva ini, pada titik AA yang ini garis melengkung pada titik AA merupakan permintaan tenaga kerja di sektor pertanian, sedangkan pada titik MM ini merupakan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Pertemuan antara kurva AA yang melengkung ini dengan kurva MM merupakan keseimbangan tingkat upah di desa kota. Ini dia pertemuannya di sini. Namun di kota atau sektor manufaktur, pemerintah menetapkan tingkat upah sebesar WM. Ini sebesar WM. Sehingga permintaan tenaga kerja sebesar OMLM. Ini dari sini ke sini OMLM. Nah, diasumsikan lagi bahwa tidak ada pengangguran, maka sisanya yaitu OALM sini OALM. Itu akan yang OA sampai LM ini itu akan bekerja di desa dengan upah sebesar WA ini. Upah sebesar WA. Nah, bahasan selanjutnya itu strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Yang pertama, menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. Yang kedua itu memperluas industri, skala kecil, padat karya. Yang ketiga, menghilangkan distorsi harga faktor. Yang keempat, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Yang kelima, modifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Yang keenam, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketujuh itu mendesentralisasi wewenang ke kota wilayah sekitarnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Bahasan yang pertama itu arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Nah, modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Di lain sisi, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyak program kesehatan yang bergantung pada program dasar yang sering dipelajari. Nah, peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan bertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup. Nah, mengapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup? Tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara berpendapatan tinggi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana lebih besar untuk kesehatannya dan pendidikannya, dan dengan kesehatan pendidikan yang lebih baik, maka produktivitas dan pendapatannya lebih tinggi, lebih mudah dicapai. Nah, elastisitas pendapatan mengenai permintaan akan kalori di kalangan orang berpendapatan rendah dapat dalam kisaran 0 sampai kisaran 0,5
Perbedaan persentase yang kurang proporsional ini terjadi karena dua faktor. Apa saja itu pendapatan yang digunakan untuk barang selain makanan, dan peningkatan pengeluaran makanan itu digunakan untuk meningkatkan ragam jenis makanan yang tidak selalu menambah konsumsi kalori. Bahasan yang kedua itu investasi dalam pendidikan dan kesehatan atau dalam pendekatan modal manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak langsungnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara yang berpendidikan dengan yang tidak lebih tinggi di negara berkembang. Nah, bahasan yang ketiga itu tentang pekerja anak atau buruh anak. Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu, mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Terdapat pendekatan dalam kebijakan pekerja anak ini. Pendekatan yang pertama itu yang menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan sehingga harus fokus pada penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, pendekatan kedua itu mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah. Yang ketiga, pendekatannya itu pekerja anak tak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diringankan melalui peraturan yang dapat melindungi pekerja anak. Yang pendekatan keempat yaitu pelarangan pekerja anak. Namun pelarangan pekerja anak pun juga belum tentu menjadi solusi terbaik karena tanpa pekerjaan mereka mungkin akan mengalami malnutrisi yang parah dan kesejahteraan mereka semakin memburuk. Nah, bahasan keempat itu kesenjangan gender atau diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikiran bahwa anak akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dan pendidikan dalam pendidikan dan kesehatan. Sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam mendidik anak perempuan adalah sebesar 82 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tapi juga merugikan. Bahasan kelima itu sistem pendidikan dan pembangunan. Pertama itu ekonomi politik permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama itu prospek untuk mendapat pekerjaan di sektor modern di masa depan. Kedua permintaannya merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Kedua itu manfaat biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang ditanggung individu dan masyarakat dari keputusan pendidikan secara pribadi. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung peserta didik sendiri. Sedangkan pengembalian sosial adalah manfaat yang diperoleh individu berpendidikan yang diperoleh masyarakat dari pendidikan individu tersebut. Dan pengembalian pribadi adalah manfaat yang dirasakan peserta didik itu sendiri. Kurva pengembalian meningkat jauh lebih cepat dibandingkan biaya pribadi, sehingga untuk memaksimalkan selisih biaya dan manfaat peserta didik perlu mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Kurva pengembalian sosial meningkat tajam menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, sementara kurva biaya sosial kenaikan melamban pada sekolah dasar, namun kenaikan meningkat di pendidikan yang lebih tinggi karena mahalnya biaya. Ketiga itu distribusi pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana distribusi pendidikan dalam kurva Lorenz, di mana semakin dekat dari garis diagonal sempurna maka semakin rendah ketimpangannya. Namun biasanya di negara berkembang distribusi pendidikannya tak merata, di mana ada sebagian yang tak sekolah dan sebagian lain menempuh pendidikan yang tinggi hingga ke luar negeri. Keempat, pendidikan, ketimpangan, dan kemiskinan. Sejumlah studi menunjukkan sistem pendidikan di negara berkembang justru memperbesar ketimpangan pendapatan. Alasannya, jika kemiskinan menjadi alasan anak-anak
tidak melanjutkan pendidikan, maka sebenarnya sistem pendidikan hanya memperbesar ketimpangan dari satu generasi ke generasi. Pendidikan, migrasi internal, dan pengurasan intelektual. Pendidikan juga mempengaruhi migrasi desa kota. Dari studi terlihat bahwa ada kolerasi positif antara pencapaian pendidikan dengan migrasi desa kota, karena orang-orang berpendidikan pendidikan tinggi harus menghadapi selisih pendapatan real dengan antara desa dan kota. Nah, pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap migrasi internasional di kalangan pendidikan tinggi. Dari negara miskin ke negara kaya. Hal ini terjadi karena tak memadainya teknologi yang ada di negara berkembang, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri. Nah, bahasan yang keenam yaitu pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir semua negara, minimal data perkiraan. Akan tetapi, ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama penderitaan karena kesehatan buruk di negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal kehidupannya cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar sejahtera secara mental, fisik, dan sosial, bukan hanya sebatas bebas penyakit saja. Ukuran kesehatan kedua yang diajukan WHO adalah lama hidup yang disesuaikan menurut difabilitas. Ada keraguan kualitas data dari kedua ukuran tersebut, khususnya data dari beberapa negara paling miskin dan penggunaan DALY untuk membandingkan kesehatan antar negara masih kontroversial. Kematian prematur memiliki 2/3 kematian dalam ukuran DALY, dan sisa sepertiganya ada disabilitas. Bahasan yang ketujuh itu beban penyakit. Ada 3 penyakit utama yang menghantui di negara-negara berkembang, yaitu pertama itu HIV/AIDS, kedua malaria, dan ketiga cacing parasit, dan penyakit tropis yang terabaikan lainnya. Bahasan yang ke-8 yaitu kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Produktivitas, beberapa studi menunjukkan orang-orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statik yang lebih basic sama tersebut telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, dan pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Nah, kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan semua aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Itu dia WHO sistem kesehatannya. Telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan negara maju. Beberapa negara seperti China, Sri Lanka telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun, meskipun tingkat pendapatannya lebih rendah. Sebaliknya, beberapa negara dengan pendapatan pada bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara input ataupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah sangat memegang peran penting dalam bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.